Deskripsikan tentang kejadian Stadion Kanjuruhan. Pertandingan, yang berjalan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai tersebut berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Proses pertandingan semua lancar, namun saat akhir pertandingan muncul reaksi dari supporter terkait hasil yang ada. Muncul beberapa penonton yang masuk lapangan dan kemudian tim melakukan pengamanan khususnya kepada ofisial dan pemain Persebaya Surabaya dengan menggunakan 4 unit kendaraan taktis Barakuda. Namun, pada saat yang bersamaan juga semakin banyak penonton yang turun ke lapangan sehingga, akhirnya kemudian anggota yang bertugas mulai melakukan kegiatan penggunaan kekuatan. Dengan semakin bertambahnya penonton, beberapa personel menembakkan gas air mata. Tembakan itu mengakibatkan para penonton, terutama yang ada di tribun kemudian panik dan berusaha meninggalkan arena. Penonton yang kemudian berusaha untuk keluar, khususnya di pintu 3, 10, 11, 12, 13 dan 14 mengalami kendala karena pintu yang terbuka hanya kurang lebih selebar 1,5 meter. Akibat kondisi tersebut, terjadi desak-desakan yang menyebabkan sumbatan di pintu keluar itu hampir 20 menit. Akibat berdesakan ditambah adanya gas air mata, banyak korban yang mengalami patah tulang. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, korban meninggal dunia akibat tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebanyak 131 orang. Sementara 440 orang mengalami luka ringan dan 29 orang luka berat. Harus seperti apakah tanggapan supporter, polisi dan pemerintah sebagai cerminan MSDM yang baik? Salah satu dari supporter sepak bola asal Lampung yakni pendiri supporter sepak bola Balai Sakai Sambayan, BBS, dan mantan ketua Balafans, Adolf Ayatullah Indrajaya, turut berbela sungkawa sebesar-besarnya terhadap korban pada peristiwa ini, ujar pria yang kerap disapa Bung Dolop itu, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Ia pun menyatakan beberapa poin terhadap peristiwa tersebut. Pertama, mengecam kerusuhan fatal, karena sepak bola tidak seharga nyawa manusia. Kedua, meminta PSSI serius melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi seberat-seberatnya kepada pihak yang teledor dan bersalah. Ketiga, meminta bonek dan Aremania menginisiasi sepak bola damai. Dan keempat, meminta Kapolri mencopot Kapolda Jawa Timur, karena diduga ada pelanggaran protap penanganan pertandingan dan kerusuhan di dalam stadion. Saat ini Polri tengah fokus dalam memberikan pelayanan medis terbaik dan melakukan identifikasi para korban tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Dedi menyebut, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora Zainuddin Amali akan bertolak ke Malang untuk meninjau stadion. Selain itu, Dedi mengatakan Polri akan melakukan investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Deputi 4 Kantor Staf Presiden, KSP, Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah memastikan bahwa kerusuhan usai pertandingan sepak bola antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, yang menyebabkan ratusan supporter meninggal dunia, tidak akan terulang. Presiden Jokowi sudah menginstruksikan agar kasus ini diusut tuntas. Pemerintah akan memastikan tragedi ini tidak terulang kembali,
ujar juri, dilansir dari siaran pers KSP. Oleh karenanya, kami butuh dukungan dari masyarakat agar menahan diri dan bijak dalam menyebarkan konten di media sosial agar tidak memperkeruh luka batin yang sudah ada, lanjutnya. Apa tanggapan mahasiswa tentang peristiwa Kanjuruhan? Mendukung boleh tapi harus dengan rasa sportivitas agar peristiwa Kanjuruhan tidak terulang kembali. Karena tidak ada pertandingan yang lebih berharga daripada nyawa seseorang. Video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi yang diberikan oleh Bapak Muhammad Jengki Dalsat, S.H.M.H. selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen